Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik sebenarnya bahwa kenapa para termul-termul ini sekarang ini berkumpul begitu. Ada kepanikan-kepanikan besar. Padahal kita tahu Partai Demokrat begitu kan ya, melaporkan 4 akun itu ya, para termul-termul itu keluar begitu kan ya, langsung melakukan jumpa pers begitu kan ya. Yang tidak kalah penting di situ adalah ya Hasan Nasbi menemui Jokowi. Ada apa bang kok seperti itu begitu kan? Jangan-jangan ada ketakutan besar ya? Jangan-jangan ada ketakutan besar. Ini sangat-sangat mengejutkan sekali bahwa Hasan Nasbi ya mendadak menemui Jokowi ya di rumah pribadinya. Ya apa obrolan rahasia selama 1 jam itu? Ada apa? Setelah Pratikno datang, terus kemudian Hasan Nasbi juga datang begitu kan ya. Lalu kemudian di sisi lain begitu kan, di sisi lain para termul-termul berkumpul. Ada apa? Ada kepanikan luar biasa begitu kan. Ini menandakan bahwa para termul-termul sekarang ini justru sudah ada nuansa panik begitu kan, karena semua orang dan masyarakat itu semuanya sudah bersuara begitu kan. Nah, kalau para termul-termul yang membela pemerintah mana ya mana yang bela pemerintah, justru di situ adalah yang mengkritik habis-habisan ya bagaimana Roy Suryo itu. Tapi sudah ketahuan kok ya, paniknya sudah ketahuan. Ini menandakan bagi kami adalah termol-termol itu begitu kan ya, setelah dilaporkan oleh Partai Demokrat ya 4 akun ya di media sosial begitu kan ya, ini yang diduga adalah pendukung Jokowi begitu kan ya, yang dianggap mencemarkan nama baik, maka semuanya berkumpul di situ begitu ya. Nggak tahu ini mungkin ingin bersatu ya, ingin menunjukkan bahwa apa yang ia lakukan mungkin begitu kan, seolah-olah bahwa benar ya. Kalau memang berkumpul di situ kan, padahal pada hakikatnya ada kepanikan luar biasa. Wih. Ngeri. Padahal tahu nggak ya, termul ini sebenarnya sudah terpancing begitu ya, sudah terpancing untuk keluar ya, untuk bersuara dan menunjukkan sifat aslinya begitu. Kenapa bang kok bisa mengatakan seperti itu? Saya yakin bahwa Partai Demokrat yang melaporkan 4 akun di situ, ini merupakan gertak sambal aja sebenarnya. Ingin melihat seberapa besar sih kekuatan dari geng Solo misalnya. Seberapa besar nih kekuatan termol-termol itu. Itu aja sih sebenarnya. Nah, justru termol itu paniknya luar biasa. Ada jumpa pres, ada yang ketemu dengan Jokowi begitu kan ya. dan bahkan begitu, tidak kalah penting Hasan Nasbi mendadak ketemu Jokowi. Ini padahal hanya gertak sambel ya. Padahal hanya gertak sambel begitu. Saya yakin bahwa ya Partai Demokrat ya bukan dikit-dikit dapur, bukan dikit-dikit lapor begitu. Ini Partai Demokrat ini hanya memancing reaksi begitu kan ya. Bagaimana reaksi para termul-termul itu? Ternyata ketakutannya sangat luar biasa, paniknya luar biasa begitu. Ya mau bagaimana lagi begitu kan. Nah, satu sisi yang paling panik di situ adalah Ade Armando ya, yang merespon soal Partai Demokrat yang melaporkan 4 akun di media sosial yang tuding Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ini terlibat dalam kasus ya ijazah Presiden Jokowi begitu. Nah, Partai Demokrat kelihatannya mengatakan seperti ini ya. Ade Armando mengatakan bahwa Partai Demokrat kelihatannya memang berjalan bersama dengan Roy Suryo, kata Ade Armando. Dan itu menurut saya pribadi begitu kan. Ini semakin rumit ya, semakin panjang ini urusannya. Kenapa? Karena kita lihat saja bahwa Partai Demokrat hari ini sudah diam bersama dengan pemerintah, berkoalisi dengan pemerintah. Sedangkan kalau kita punya kekuatan termol ini di partai, saya kira hanya PSI di situ begitu. Dan itu pun kita tahu bahwa PSI tidak masuk parlemen. Nggak tahu lagi kalau ada orang-orang di luar pemerintah begitu. Saya yakin bahwa di sekeliling dia begitu kan, nggak ada partai lain begitu. Semuanya lebih dekat kepada PSI. Ini menandakan bahwa suatu saat nanti begitu kan, suatu saat nanti ini semakin panjang urusannya dengan Partai Demokrat. Ya, kader-kader Partai Demokrat ini tidak tinggal diam ya ketika nama Pak SBY dicatut begitu dibawa-bawa, nama AHY dibawa-bawa dan sebagainya.
ini menandakan bahwa begitu kan ya, betapa paniknya para pendukung-pendukung Jokowi di situ begitu. Padahal kita tahu kalau dibiarkan Partai Demokrat melaporkan 4 akun itu begitu kan ya, itu nanti mungkin akan hilang sendirinya. Kenapa? Karena kita tahu ini merupakan gertak sambel. Saya yakin itu begitu. Kenapa bisa mengatakan seperti itu, Bang? Ya, jangan bercandalah, ya. Masa Partai Demokrat gertak sambel? Kita tahu, Bro, ya. Rekam jejak dari Partai Demokrat, ya, tidak pernah kader-kadernya melaporkan seseorang. Mulai dari menjadi koalisi begitu kan, ya, menjadi koalisi dengan mendukung Prabowo Subianto dulu begitu, menjadi oposisi dulu begitu. Kader-kadernya saya rasa tidak pernah melaporkan kader orang lain begitu. Dan itu rekam jejak partai yang menurut saya pribadi paling bagus. Ya, coba kita lihat saja begitu. Ada nggak rekam jejak Partai Demokrat melaporkan orang? Tidak ada. Kalau ada begal partai, ada begitu kan. Siapa mereka? Ya sebelah sana begitu kan ya. Ada geng Solo dulu yang ingin merebut Partai Demokrat. Ini kan menandakan bahwa ya Partai Demokrat hari ini ya mungkin hanya gertakan aja begitu. Dalam hal ini ya kenapa kok semua akun para pendukung Jokowi di situ begitu kan ya, banyak sekali yang kemudian satu sisi begitu kan, ada yang minta maaf, satu sisi yang mengkritik. Kalau seandainya drama-drama ini begitu kan ya dibiarkan begitu saja, Partai Demokrat mungkin akan hilang sendirinya begitu. Ya, kenapa? Karena kita lihat saja tidak sampai langsung ke pengadilan, tidak langsung ke penyelidikan, mungkin begitu kan, mungkin begitu. Saya rasa bahwa inilah para termol-termol itu justru mulai agak panik sebenarnya begitu kan ya, karena melakukan jumpa pers ya, banyak di situ begitu. Nah, termasuk ya ada Farhad Abbas begitu, ya pengacara begitu kan ya, bahkan pengacaranya banyak di sini begitu kan. Makanya yang saya katakan tadi bahwa begitu kan, apa yang kita lakukan begitu oleh para pendukung Jokowi begitu seharusnya redam suaranya begitu kan ya, tetap fokus kepada konten-konten dia begitu. Nah, saya kira ini adalah ada sebuah kepanikan besar begitu yang dipertontonkan kepada publik sehingga publik muncul spekulasi-spekulasi yang ada begitu kan. Nah, yang tidak kalah penting yang saya katakan tadi begitu kan ya, bahwa mantan kepala komunikasi kepresidenan atau PCO Hasan Nasbi ya tiba-tiba menemui Presiden ke-7 Joko Widodo di kediamannya di Kutai ya, satu kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Solo. Nah, kurang lebihnya selama 1 jam ya Hasan Nasbi ini bertemu dengan Jokowi. Nampaknya kecolongan ini Presiden Prabowo. Presiden Prabowo kecolongan. Kok langsung datang pembantu dari seorang Jokowi, di seorang Prabowo kok banyak datang ke Jokowi ya? Ada apa? Nah, ini kan menjadi pertanda bahwa ada apa di balik ini semua. Kan orang berpikir seperti itu. Nah, Hasan Nasbi ini kabarnya membantah kedatangan menemui Jokowi ada kaitannya dengan PSI. Bahkan tidak tahu kalau PSI ada acara di Solo. Dan itu berbarengan begitu kan ya, berbarengan ada PSI begitu, Hasan Nasbi juga datang begitu. Ada apa? Kan orang pasti bertanya-tanya pada akhirnya. Ini pada akhirnya tidak satu pintu para pendukung Jokowi. Ada yang menggelar di sana, ada yang akhirnya kocar-kacir begitu kan ya. Melihat dengan hal-hal seperti ini akhirnya kocar-kacir. Saya melihat ya bahwa kenapa Pak SBY dibawa-bawa terus begitu kan ya, tidak lain dan tidak bukan saya menganalisis bahwa ini adalah pertarungan politik sebenarnya. Pertarungan politik gimana Bang? Ya pertarungan elektabilitas dan popularitas ya. Tahu sendirilah bagaimana drama-drama Turki itu yang dimainkan. Artinya ya Pak SBY ini kan punya anak namanya AHY. AHY ini ketua umum partai yang kemudian sekarang ini ya lagi naik daun dibandingkan dengan Gibran ya. Lagi naik daun dibandingkan Gibran. Dan inilah yang kemudian ada kepanikan besar ya, ketar-ketir begitu kan, bagaimana suatu saat nanti kalau Presiden Prabowo Subianto mengambil AHY untuk menjadi wakil presiden. Ya, ini kan pada akhirnya
ngeri-ngeri sedap begitu. Lantas bagaimana dengan seperti PKB ya, seperti PKS, seperti siapa lagi ya, seperti Golkar begitu. Ya biarkan aja begitu. Karena nanti saya memprediksi bahwa ya posisi nanti yang menjadi koalisi besar di situ kalau ingin partai-partai koalisi sekarang ini bersama dengan Presiden Prabowo Subianto ya syukur-syukur deh begitu kan. Ya mungkin nanti PKS akan merapat kepada Prabowo Subianto ya seperti tahun 2014 ya, bukan tidak mungkin Partai Demokrat juga merapat, Partai Nasdem juga merapat begitu kan ya. Bahkan ini sisanya mungkin tinggal PKB ya atau atau Golkar begitu kan ya, PAN begitu kan ya. PAN saya kira pasti gabung lah begitu kan ya. Saya melihat bahwa koalisi di tahun 2014 ini ya akan sama nanti dengan di tahun 2026 begitu kan ya. Ya tidak jauh beda begitu. Ya kalau Partai Golkar misalnya keluar misalnya begitu, tidak lagi menjadi bersama dengan Presiden Prabowo Subianto, ya mungkin mengangkat Gibran ya. Nah, inilah yang kemudian saya memprediksi itu begitu. Ya salah benar atau tidaknya wallahu a'lam begitu. Saya menduga itu begitu kan. Nah, ini menandakan sekarang ini kan lagi dahsyatnya bagaimana Partai Demokrat naik daun. Nah, Partai Demokrat ini sebenarnya sudah resmi melaporkan 4 akun media sosial ke Polda Metro Jaya terkait dengan tudingan-tudingan Presiden ke-6 yakni Pak SBY yang terlibat ya, yang diduga terlibat dalam isu ya ijazah palsu Jokowi begitu kan ya. Demokrat ini meminta sebenarnya kepada pihak polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap 4 akun media sosial itu. Nah, kalau penyelidikan dan penyidikan itu dilakukan, apakah nanti termol-termol itu kena? Ya, saya kira jauh begitu. Kenapa kok bisa jauh, Bang? Ya, bagaimana untuk bisa menangkap para pendukung-pendukung Jokowi? Nangkap Sylvester aja tidak bisa begitu kan, ya? Artinya masih ada kesulitan besar mau menangkap yang lain begitu. Inilah spekulasi-spekulasi yang ada begitu kan. Nah, saya melihat bahwa dan menduga bahwa kalau ini benar-benar dilakukan ya oleh Partai Demokrat, benar-benar ingin melaporkan itu, pada akhirnya nanti begitu bisa saja kena begitu kan ya, dengan pasal-pasal yang baru yang disahkan itu begitu. Tapi kita tunggu saja begitu. Budaya kita itu bukan lapor melapor ya. Saya bukan mendukung pendukung Jokowi begitu kan. Saya berharap bahwa demokrasi ini hidup. Ya biarkan orang-orang bernarasi apapun, ya harus dibantah dengan narasi-narasi yang lain begitu kan. Kalau memang datanya hoax misalnya begitu kan, ya sampaikan narasi-narasi bahwa itu adalah hoax begitu kan. Karena zamannya sekarang zamannya digitalisasi. Zamannya sekarang adalah zamannya narasi. Zamannya sekarang adalah demokrasi modern, di mana para anak-anak muda itu menganut sistem ya menganalisa, menganut sistem bagaimana cara berpikir begitu. Seharusnya kan seperti itu. Makanya saya menganalisa bahwa semakin banyak laporan, ini semakin ada kemunduran demokrasi begitu. Kebebasan berpendapat justru dirampas oleh mereka begitu. Salah satunya mengapa saya tidak setuju kalau ada lapor-melapor begitu. Seperti Panji misalnya, dikit-dikit lapor. Seperti pendukung-pendukung Jokowi begitu kan, ya dikit-dikit lapor ya. Terus kemudian Partai Demokrat misalnya dikit-dikit lapor begitu. Justru ini akan menjadi suatu penghambat kepada demokrasi begitu kan. Nah, kebebasan demokrasi itu justru memperlihatkan bagaimana berbentuk narasi-narasi yang baik. Ya, adu argumentasi lah bahasa sekarangnya begitu kan ya. Adu argumentasi. Nah, kalau memang ya para pendukung-pendukung Jokowi ini ya ada narasi-narasi yang kemudian salah satunya misalnya adalah hoax begitu kan. Ini harus kita luruskan begitu kan ya. Kita luruskan, budayakan, kalau bahasa sekarang itu tabayun. Tapi kalau hanya ingin mencari popularitas, hati-hati betul ya. Ya, kalau ingin konten-kontennya naik begitu tidak sesuai dengan thumbnail-thumbnailnya, ini kan ngeri-ngeri sedap bos. Ya, pada akhirnya begitu. Makanya saya melihat ya para pendukung-pendukung Jokowi di akun media sosialnya kebanyakan itu adalah konten reaction. Ya, konten reaction itu ya memperjelas sedikit, tapi tiba-tiba ya mempertontonkan ya
apakah ada pasal seperti itu begitu. Padahal ini kan video orang begitu kan, yang kemudian diupload di situ begitu kan. Ya misalnya seperti Pak SBY Partai Demokrat begitu, orang berbicara ini itu begitu. Nah, video reaction di situ begitu kan, ya saya kira sulit untuk diselidiki, untuk untuk dilaporkan, karena semuanya itu menggunakan itu begitu. Seharusnya pertama kali yang membuat video itu yang kemudian ditelusuri begitu kan, ya. Karena saya jelas, ya saya lihat begitu kan, seperti kajian online, ya seperti Agri, seperti semuanya macam-macam begitu, saya lihat begitu yang dilaporkan oleh Partai Demokrat. Saya melihat akun-akunnya itu, tapi kebanyakan yang tidak ada narasi-narasi menjelaskan di situ adalah kajian online. Ya, kajian online di situ hanya menampilkan thumbnail begitu kan, ya dengan kata-kata seperti itu. Itu yang membuat resah begitu kan. Kalau di dalamnya isinya begitu kan, satu, tidak ada narasi untuk menjelaskan video itu. Yang kedua, video itu asal comot begitu, ketika ada orang ada mengomentari itu diambil di situ. Nah, itulah video reaction begitu. Pada hakikatnya ini akan menjadi cikal bakal kenapa video-video seperti itu justru diambil. Kan orang berpikir seperti itu. Kalau akal sehatnya dipakai begitu kan, seharusnya tidak berbicara secara jernih begitu kan, bahwa itu hanya reaction saja begitu. Ya salah satunya yang harus kita cari adalah orang-orang yang membuat video ya sepotong-potong begitu kan ya, yang pertama kali di situ begitu. Seharusnya begitu. Pasti kan akan ditelusuri begitu kan. Nah, dengan adanya seperti ini bukan berarti saya pendukung pendukung Jokowi begitu kan, ya para pendukung Jokowi, tidak. Saya pribadi ingin menganalisa bahwa begitu, jangan dikit-dikit lapor. Jangan dikit-dikit lapor. Ini gimana begitu? Negara demokrasi justru prakteknya jauh dari itu begitu. Bisa jadi begitu kan ya. Dalam beberapa buku demokrasi itu mengatakan ya jangan-jangan demokrasi is failed begitu. Tidak ada lagi yang namanya demokrasi, justru barbar begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hot dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.